Nah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Beneran terbang dong? Ih, beneran gerak dong? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana dia? Kemana dia? Jalan. Gila, 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 gila. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini kembali kita akan membahas sebuah topik viral yang sempat ini merebak di berbagai media sosial, khususnya TikTok. Jadi awalnya ini ada sebuah akun bernama bang_jo26. Dia mengunggah satu video yang settingannya ini ada di kota Malang. Dalam video tersebut ini memperlihatkan ada situasi di sebuah desa yang berada di kota Malang, di mana tertangkap sebuah keranda atau kurungan untuk jenazah ini yang tiba-tiba melayang, Beb. Setelah video tersebut diunggah di tanggal 2 Juli 2021 kemarin, ini langsung viral di mana-mana. Banyak orang langsung membicarakan mengenai keranda tersebut yang kemudian akhirnya ini dikenal bernama lampor. Masyarakat di Kota Malang, terutama warga yang berada di kampung atau di desa tempat video tersebut diunggah, ini banyak yang kemudian menjadi resah. Mereka takut kalau lampor ini kedatangannya memang betul-betul nyata dan akan mengganggu ketenangan dari masyarakat di desa tersebut. Mengenai fenomena dari lampor ini juga masih belum jelas ya Beb ya, apakah ini mitos ataukah nyata. Karena sempat beredar juga berita bahwa kejadian seperti ini sudah pernah terjadi, tepatnya kurang lebih di tahun 1960-an. Beberapa dari masyarakat ini percaya bahwa penampakan dari lampor ini sebetulnya dimanfaatkan oleh sebangsa jin yang berniat untuk menakut-nakuti manusia dan juga ingin mencelakai manusia. Dan biasanya lampor ini akan menampakkan dirinya atau datang di tengah masyarakat itu pada malam tiba, jadi selepas maghrib. Oleh sebab itu, dari zaman nenek moyang kita dulu, ini sudah banyak sekali yang melarang anak-anaknya ini untuk beraktivitas selepas maghrib. Jadi kalau udah maghrib harus langsung masuk rumah. Takutnya nanti kalau misalnya masih main di luar rumah, masih aktivitas, bisa diculik sama lampor ini. Katanya gitu, Beb. Nah, selain dari beredarnya berita viral mengenai lampor ini juga ada berita viral lainnya, masih di Kota Malang juga, di mana ada satu kejadian sebuah rumah diketuk pintunya dari luar kurang lebih jam 2 pagi. Tapi ini nggak jelas siapa yang ngetuk pintunya. Nah, kemudian masyarakat yang khawatir dan masih merasa takut dan resah akan kedatangan lampor ini, kemudian menghubung-hubungkan kejadian ketuk pintu tersebut dengan kedatangan lampor. Tapi apakah hal tersebut ini betul atau hanya hoax? Jangan kemana-mana, Beb. Stay tune, kita lanjut ke pembahasan. Yuk! Sebelum kita nonton video yang menjadi viral di minggu lalu itu, sebelumnya kita coba bahas dulu ya, lampor ini sebetulnya apa, supaya kalian ini ada bayangan sebelum menonton videonya nanti. Setelah heboh dan juga viral di berbagai media sosial, ini kemudian masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di Pulau Jawa, jadi makin penasaran nih mengenai sosok dari lampor ini. Ini sebetulnya setan apa gitu, wujudnya seperti apa, terus kenapa dia bisa datang mengganggu manusia, apakah ada pertanda di balik kedatangannya atau bagaimana. Ini jadi banyak orang yang kemudian googling atau nyari-nyari informasi mengenai lampor tersebut, Beb. Menurut mitos dari tanah Jawa ya, nenek moyang kita zaman dulu, ini mengatakan kalau lampor ini memang sebangsa jin atau makhluk halus yang memanfaatkan keranda terbang untuk bisa mengganggu dan menculik korbannya. Dia akan muncul selepas maghrib atau tengah malam buta, yang kemudian dia akan mencari korbannya. Mereka yang menjadi korban penculikan dari lampor ini tidak akan kembali lagi. Dan kalaupun misalnya bisa kembali atau selamat dalam keadaan hidup, maka tidak akan sama seperti semula keadaannya. Dia akan menjadi linglung, kemudian stres, dan banyak juga katanya yang menjadi gila. Dan menurut ahli sejarah atau sejarawan dari Kota Malang bernama Bapak Dwi Cahyono, ini mengatakan kalau fenomena dari penampakan lampor tersebut pernah terjadi di tahun 1960-an. Dan menurutnya penampakan dari lampor tersebut ini akan dimulai dengan munculnya kabut yang tebal, kemudian pekat, dan dia semakin lama semakin tebal dan semakin membentuk sebuah wujud. Wujudnya ini kemudian berangsur-angsur akan berubah menjadi sebuah sosok yang tinggi besar,
Kemudian dia memiliki mata yang berwarna merah dan sorot matanya yang sangat tajam, Beb. Sosok lampor tersebut dia akan mengulurkan tangannya ke atas kepala korban yang sudah dia incar. Dan setelah itu korban tersebut akan langsung diambil dan dibawanya pergi. Namun ternyata lampor ini memiliki kelemahan. Katanya nih ya, konon ya, dia ini tidak bisa jongkok ataupun duduk. Jadi para masyarakat yang mendapatkan kedatangan dari lampor ini, mereka seringkali bersembunyi di bawah kolong tempat tidur atau mereka tidur itu di lantai, tidak di atas dipan atau yang berada posisinya lebih tinggi dari tanah yang dia injak. Lampor ini juga seringkali dikaitkan dengan adanya pertanda akan datangnya satu wabah bencana di suatu tempat. Ada juga ini yang percaya beberapa masyarakat ya, kalau lampor ini merupakan perwujudan dari para pasukannya Nyi Blorong. Nyi Blorong ini marah karena dia telah kehilangan selendangnya, Beb. Dan oleh karena itu dia mengutus pasukannya ini untuk mencari selendangnya tersebut ke tempat yang memang dia curigai selendangnya ini hilang. Pasukannya ini bukan hanya datang untuk mencari selendang tersebut, tapi juga nantinya akan bisa menyebabkan datangnya satu bencana. Kedatangannya ini akan ditandai dengan adanya angin kencang yang berasal dari arah laut selatan. Nah kalau udah kayak gini, Beb, biasanya masyarakat itu mengantisipasi dengan membuat kegaduhan. Mereka akan memukul kentongan, membunyikan banyak sekali kentongan supaya berisik. Nah ini katanya kalau misalnya suara gaduh ini dibunyikan, maka pasukan dari Nyi Blorong atau lampor tersebut itu bisa takut dan kemudian pergi. Nggak tahu dia itu benar apa enggak ya. Tujuan dari membuat kegaduhannya tersebut bukan hanya untuk mengusir lampor ini, tapi juga untuk bisa mengantisipasi supaya tidak ada datangnya bencana atau wabah yang akan terjadi di desa mereka. Jadi makin penasaran ya lampor itu seperti apa sih ini perwujudannya, dan juga video viral yang kemarin heboh itu emang kayak gimana, menunjukkan apa. Ya udahlah ya, kita langsung nonton aja yuk bareng-bareng. Oke, ini kayak lagi di desa gitu malam-malam. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Beneran terbang dong? Ih, beneran gerak dong? Kemana dia? Akbar. Kemana dia? Jalan kan? Gila. Hilang. Jalan. Allah Akbar. Keranda teman-teman. Coba lagi ya, Pepe. Ini kayak disenterin gitu sih. Nah, itu jelas banget sih. Ya Allah, tuh. Ya Allah. Keranda. Gila. Zoom. Keranda. Allah Akbar. Kemana dia? Jalan kan? Hilang. Jalan. Allah Akbar. Keranda teman-teman. Gila, itu jelas banget asli. Entah karena gelap atau gimana ya, kalau misalnya itu rekayasa, talinya nggak kelihatan sih, atau orang yang nariknya atau gimana, itu smooth banget terbangnya. Wallahualam ya, beneran atau enggak. Nah, belum juga kelar atau belum juga reda keresahan dari masyarakat. Ini kemudian ada muncul lagi sebuah video yang diunggahnya di Facebook, bukan di TikTok ya. Dan kemudian viral lagi nih, dan kotanya juga sama-sama di Malang. Di video tersebut ini diunggah mengenai kejadian yang dialami oleh seorang warga di sebuah desa di Malang ya, Beb ya. Kurang lebih jam 2 pagi katanya nih. Jadi pintu dari rumah tersebut ini diketuk-ketuk dari luar, dan diketuknya itu kenceng banget, kayak orang gak sabaran pengen masuk gitu ya. Ditanya-tanya sama orang di dalam rumahnya, siapa ya? Itu gak nyaut, jadi cuman ketuk-ketuk pintu aja. Kemudian yang punya rumah ini, karena memang dia baru aja dengar mengenai berita lampor ini, dia tuh langsung ngerekam pakai handphonenya nih pada saat jalan menuju ke pintu tersebut. Makin didekati ke arah pintu, ini bunyi ketukannya makin kenceng. Tapi nggak lantas dibukain sih katanya karena memang ngerasa takut. Setelah kejadian tersebut, ini si ibu pemilik rumah, dia menyebarkan atau share videonya tersebut ke media sosial. Ada yang bilang katanya dijadiin status di WhatsApp, ada juga yang diunggah di Facebook, jadi ada macam-macam sini ya versinya. Nah, video ini lantas menjadi viral juga nih, Beb. Banyak yang nonton nih, kesebar kemana-mana. Dan udah gitu, pas banget kan momennya sama viralnya berita mengenai lampor di Kota Malang juga. Setelah 2 hari viral, ini kan udah kian meresahkan warga setempat ya.
Dan akhirnya polisi ini melakukan penyelidikan mengenai kebenaran dari kejadian ketok pintu itu. Takutnya memang ini ada orang iseng yang sengaja mengganggu warga dan meresahkan masyarakat. Setelah dimintai keterangan, si ibu pemilik rumah tersebut ini mengatakan bahwa video yang tersebar dan sudah terlanjur menjadi viral itu sebetulnya nggak seperti itu. Menurut si ibu pemilik rumahnya ini, jadi memang dia itu ngerekam video waktu pintu rumahnya ini ada yang ketuk dari luar rumah. Tapi pertama katanya itu suara ketuk pintunya tuh nggak sekencang itu, biasa aja. Ini kayaknya ada yang ngedit lagi nih setelah tersebar videonya tersebut. Sengaja didramatisir gitu, jadi seolah-olah itu memang ada sesuatu atau sosok yang memang sengaja berniat ingin mengganggu si pemilik rumah. Padahal kenyataannya tuh kejadian sebenarnya nggak gitu-gitu amat, biasa-biasa aja. Dan si ibu ini juga curiga bisa jadi memang yang ketuk pintu itu hanya orang iseng. Ini bisa jadi tetangganya aja nih, karena nih memang suami dari si ibu ini dikenal penakut dan para tetangga sekitar situ udah pada tahu, jadi suka pada ngisengin. Makanya si ibu pemilik rumah ini dia curiga bisa jadi nih hanya orang iseng nih atau tetangga lah yang pengen nakut-nakutin suaminya. Akhirnya setelah mendapatkan keterangan dari si pemilik rumah ini, bisa dipastikan oleh pihak kepolisian kalau fenomena ketuk-ketuk pintu jam 2 pagi itu semuanya hanya bohong belaka. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang berkaitan dengan sosok misterius atau apalah itu ya. Itu hanya hoax. Itu hanya orang iseng yang kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab mengedit video tersebut seolah-olah video tersebut isinya adalah satu kejadian yang menyeramkan yang kemudian meresahkan banyak warga di desa itu. Videonya sendiri nggak kita tampilin di sini karena memang ya udah terbukti hoax ya, buat apa juga kita bahas ya. Kalau untuk video yang lampor tadi kan ini masih belum tahu nih kebenarannya mitos atau kenyataan. Semoga aja sih itu juga perbuatan orang iseng ya. Jadi nggak lagi meresahkan banyak warga, terutama yang tinggal di desa yang berada di Kota Malang itu. Demikian dulu vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now!